Namun kita mulai yang 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Allah yang sempurna, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dan terakhir cerita tentang pembangkangan bangsa jin ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna malaikati isjudu li Adam. Dan ketika kami katakan, ya kami perintahkan kepada Adam alaihissalam, kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud untuk penghormatan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena ya Nabi salah satunya boleh besok alasan yang tepat, paling tepat tapi salah satu alasan yang paling dapat kita teliti telaah, yaitu karena Nabi Adam alaihissalam adalah ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Tidak melalui malaikat, tidak melalui makhluk yang lainnya. Selain Nabi Adam, seluruh manusia itu ada campur tangan malaikat. Ya, tapi Nabi Adam langsung, ya, sebagai model, sebagai prototipe. Jadi contoh pertama ini loh manusia yang Allah langsung ciptakan. Karena itulah Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia yang paling sempurna secara fisik, secara fisik sempurna. Kenapa? Karena Allah langsung menciptakan. Ya, itu paling sempurna. Belum ada kuman, belum ada bakteri, ya, sempurna dari rambut sampai ujung kaki, semua sempurna. Ini Nabi Adam alaihissalam. Jadi sempurna luar biasa. Ya, karena itu kalau ditanya siapa manusia tertampan sepanjang masa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, atau Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu? Ayo, siapa? Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, atau Nabi Adam alaihissalam? Nah, kalau yang masuk kan Nabi Yusuf yang masyhur. Tetapi kalau kita telah lebih dalam, ya, dengan ayat-ayat seperti ini, maka walau hanya Allah yang tahu. Tapi saya yakin, ya, yang paling tampan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Paling sempurna Bapak Ibu. Ya, paling sempurna penciptaannya. Menghormati Nabi Adam alaihissalam, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang langsung Allah ciptakan. Ya. Jadi yang kedua, karena Nabi Adam, Nabi Yusuf, atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad. Siapa yang ganteng nomor 2? Ya, Nabi Yusuf. Jadi ulama bisa tetap Allah yang Maha Tahu. Tapi dari hadis Rasulullah, Ibunda Aisyah, ya, menyampaikan, satu ketika aku ketika menjahit baju yang sobek itu jatuh jarumnya, sedangkan rumahku, kata beliau, ya, ini jalan tanah liat, kan tempat Rasulullah tanah gitu. Jadi susah mencari. Ya, tiba-tiba Rasulullah datang pulang ke rumah. Karena cahaya wajah beliau yang luar biasa menyinari tanah, keluar ketika kelihatan jarum yang hilang tadi. Dan masih banyak ada yang lainnya. Ya, jadi kalau menurut saya, yang saya baca juga dari para ulama lain juga, ya, itu nomor 2 setelah Nabi Adam adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi gini, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak seperti Nabi Yusuf yang sampai yang melihat itu terpotong tangannya, keiris,
Kenapa? Gara-gara melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, saking tampannya sampai-sampai mereka katakan, oh ini bukan manusia ini malaikat ini. Ya, Nabi Yusuf. Nah, terus kenapa? Oh, nah, Bapak Ibu, ya, karena Nabi Muhammad SAW ujian beliau tidak di ketampanan beliau. Ya, ujian beliau adalah dari dakwah beliau. Tapi Nabi Yusuf AS ujian awal beliau adalah ketampanan beliau. Ya, jadi beda ujiannya. Jadi dari banyak riwayat hadis, kalau saya menyimpulkan Nabi Muhammad yang kedua. Jadi kalau boleh menganalisikan Nabi Adam itu 100% karena memang sempurna dari awal. Ya, belum ada penyakit jadi manusia awal. Jadi sempurna dari bahan yang paling sempurna langsung Allah ciptakan. Ya, dari rambutnya sempurna, ya dari mukanya, seluruh kulitnya, matanya paling ganteng wis. Ya, jadi sempurna semuanya. Dan karena langsung tidak dari bayi dulu Bapak Ibu, langsung jadi manusia besarnya beliau. Nabi itu tidak ada bayi, langsung besar. Jadi sempurna. Jadi dari dalamnya, jantungnya, ininya, tingginya, Nabi Adam itu tingginya 3 kali lipat apa? Pohon kelapa. Nah itulah kita dulu sebenarnya manusia. Jadi 3 kali lipatnya pohon kelapa. Karena itu dinosaurus sajanya dilihat dari ini ya. Kalau itu satu zaman, dinosaurus seperti kambing gitu Bapak Ibu. Bagi Nabi Adam, ya seperti kambing-kambing yang berjalan. Ya, jadi ya Adam tingginya luar biasa. Tapi karena ya tadi, karena mulai ada virus masuk ke tubuh ya kan, virus, bakteri, ya anak Nabi Adam, ya terus gizi yang kurang, yang misalkan ya dalam suap artinya berkurang sampai ya kita tinggi 2 meter sudah gitu, raksasa 2 meter. Padahal Nabi Adam 60 meter, turunnya itu waduh saja nih. Tapi karena kita cuma 160-an, melihat orang yang 2 meter kelihatan, dhuwur men. Apalagi yang 3 meter, ya Allah sundel omah ini dari sebelah omah. Ya. Jadi padahal dulu rumah-rumah kita itu dianggap seperti omah-omahan semut. Karena Nabi Adam jauh ya. Nah itu Nabi Adam alaihissalam. Nah terus sekarang saya sedikit akan secara singkat menceritakan. Jadi Bapak Ibu, di saat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebelumnya ini bumi ini dihuni oleh makhluk yang bernama Al-Jan. Ya, jan. Ya, ada cita-cita yang katanya Ananuki atau Linnas Bapak. Jadi beberapa nama-nama makhluk dari kitab yang lainnya. Nah, itu sah-sah saja bagi mereka. Silakan mengimani itu. Tapi kita dan keterangannya di kitabnya Ibnu Katsir, ya beliau dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah itu namanya ada Al-Jan. Ya, Jan. Ingat namanya Al-Jan. Al-Jan itu adalah nenek moyang dari bangsa jin. Ya, jadi satu bangsa, tapi dulu namanya Al-Jan. Ya, Al-Jan ini kegiatannya itu sangat kesyau sekali. Jadi hampir setiap hari itu perang, ya, terus tumpahkan darah dan sebagainya. Akhirnya mereka berdoa mengeluh pada Allah. Ya, bukan kalau karena nafsu ya, karena mereka tidak punya nafsu, tetapi disampaikan. Nah, karena itulah Allah berfirman, ya wis malaikatku, aku akan menciptakan sang khalifah. Apa khalifah? Khalifah itu pada dasarnya kata awalnya khalifah artinya apa? Pengganti. Ya, khalifah itu pengganti. Jadi pengganti. Jadi yang akan menggantikan bangsa Jan untuk mengurusi bumi. Ya, sehingga walau sebagaimana
Ya, dipisahkanlah dimensi jin sama dimensi manusia. Ya sebenarnya di sini loh mereka. Ya, bangsa jin itu ya di sini. Ya di bumi kita ini. Tetapi karena manusia Nabi Adam sudah menghuni bumi, akhirnya Allah memisahkan. Dimensinya berbeda. Ya, jadi sama tempatnya tapi beda dimensi. Ya mereka punya bangunan tapi tidak bisa dilihat oleh kita. Ya, tetap banyak ada riwayat mengatakan bahwa rumah-rumah mereka kebanyakan kenapa tidak saling tabrakan? Karena rumah-rumah mereka itu di atas air, Bapak Ibu. Di atas air. Jadi di atas air. Kan daratan sama air banyak mana, Bapak Ibu? Bumi. Banyak air, banyak lautan daripada bumi. Jadi mereka melihat kita itu, yuk, maksudnya yang bisa melihat ya, atau mungkin dongeng di mereka ada bangsa manusia. Nah, mereka tempatnya di sana, tapi Allah tidak memiliki itu. Ya, jadi bangsa mereka lebih besar, jauh lebih besar pada semua manusia. Ya kenapa? Karena mereka di atas air. Walalau biswa. Ya, itu. Jadi sebelum ini mereka seperti itu akhirnya apa? Allah kirimkan para malaikat untuk memerangi mereka, ya. Jadi untuk membinasakan mereka dan menyisakan sedikit supaya mereka mempunyai anak cucu yang soleh-soleha. Sebagaimana kisah Nabi Nuh, banjir semuanya dimatikan semuanya, hanya orang beriman saja 70-an saja yang disisakan. Harapannya nanti biar apa? Biar skenario-nya ya, takdirnya biar berubah menjadi orang-orang manusia yang soleh-soleha. Ya, ini kalau saya mempercayakan Nabi Nuh lagi panjang lagi nanti Bapak Ibu. Ya, dan mungkin jenengan tidak akan menduga kalau ceritanya sampai seperti itu. Ya, tapi memang iya Bapak Ibu. Nabi Nuh itu ceritanya Bapak Ibu walau sakit, tetapi dan banyak keterangan sebagainya. Nabi Nuh ini apa? Rakyatnya Nabi Nuh kenapa sampai hukumannya adalah dihapus seluruh dunia ini? Karena banyak ilmuwan mengatakan di zaman Nabi Nuh manusia sudah mencapai puncak. Ya, sudah mencapai apa? Puncaknya Bapak Ibu. Sebenarnya puncak teknologi. Sampai ada keterangan, walau bisa keterangan, apa keterangannya? Sampai ada keterangan bahwa teknologi Nabi Nuh ini, rakyat Nabi Nuh itu bisa mengkloning ya, dan mensilang antara manusia dan hewan. Nah, jadi manusia hewan itu bukan menurut keterangan ini ya, bisa jadi bukan dongeng Bapak Ibu. Dulu ada ya kekuatan singa diambil ya, terus disilangkan dengan manusia. Sampai seperti itu mujrimnya mereka. Tapi teknologi seperti itu. Sampai ilmuwan Turki yang menemukan sebuah alat ya, yang itu diukur waktunya itu zamannya Nabi Nuh. Dan beliau mengatakan, saya bersumpah demi ijazah saya, maksudnya kedudukan dia di keilmuan. Jadi saya mempertaruhkan keilmuan saya bersumpah ini adalah handphone di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi handphone apapun itu sudah ada zaman dahulu. Ya, secanggih apapun saat ini belum ada apa-apanya kecanggihan di zaman Nabi Nuh. Termasuk yang banyak mengatakan piring terbang dan sebagainya itu ada teknologi peninggalan sisa-sisa dari zaman Nabi Nuh. Karena kemujrimannya luar biasa, Nabi Nuh 900 tahun mendakwai mereka untuk kembali pada Allah, tidak bisa. Sampai-sampai anaknya Nabi Nuh itu kepencut dengan teknologi sampai dan ini ya saat itu, sehingga mereka tidak mau ikut Nabi Nuh, anaknya sendiri sama istrinya ya, sehingga Allah hancurkan seluruh bumi. Coba bayangkan, seluruh bumi
Ya bukan cuma satu daerah, seluruh bumi tenggelam semuanya. Ini kalau tidak merupakan apa ya, karena kesalahan yang besar, ya sangat besar, ya tidak mungkin terjadi seperti ini. Kita memang katanya dari capung ya, dari capung dari apa, tapi ternyata ketika di Bedai itu ya dari rel itu, dan dia di Kediri, tidak jauh di Kediri itu ditemukan ya artefak apa kayak pahatan seperti orang yang duduk memegang laptop. Coba bayangkan. Ini umurnya ribuan tahun Bapak Ibu. Duduk ini loh. Ini ya.